selamat pagi anak-anakku kelas 7. Hari ini mata pelajaran kalian adalah IPS dan materi yang akan kita bahas adalah dinamika kependudukan di Indonesia. Kepadatan penduduk Indonesia di kawasan Asia Tenggara menempati urutan pertama, sedangkan di dunia menempati urutan keempat setelah Amerika Serikat. Dengan kondisi seperti itu, Indonesia banyak dilanda permasalahan. Di antaranya adalah banyaknya rakyat miskin di Indonesia. Untuk lebih memperdalam masalah kependudukan di Indonesia, maka kita akan mempelajari beberapa hal sebagai berikut. Dinamika penduduk Indonesia dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Dalam jumlah penduduk, kita akan mempelajari yaitu sensus penduduk, registrasi, dan survei. Yang kedua, ada namanya persebaran penduduk. Persebaran penduduk dipengaruhi oleh faktor keadaan alam dan faktor sosial ekonomi. Ketiga, komposisi penduduk ini dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan usia dan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk dilihat dari kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Dan yang kelima adalah keragaman etnik dan budaya. Bisa dilihat dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, tarian rakyat, dan pertunjukan rakyat. Oke. Jumlah penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama 6 bulan atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Untuk mengetahui jumlah penduduk dengan cara yang pertama dengan menggunakan sensus penduduk. Nah, sensus penduduk ini diartikan sebagai penghitungan jumlah penduduk suatu negara dengan cara mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data penduduk atau semua orang pada waktu tertentu di wilayah tertentu. Di Indonesia, sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Ada 2 macam sensus penduduk, yaitu pertama adalah sensus de facto atau perhitungan penduduk yang dikenakan pada setiap orang yang ada pada waktu sensus diadakan. Yang kedua adalah sensus de jure atau perhitungan penduduk yang hanya dikenakan pada penduduk yang benar-benar dalam wilayah sensus tersebut. Kedua yaitu registrasi. Registrasi adalah kumpulan keterangan mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dan perpindahan penduduk. Terakhir yaitu survei. Survei yaitu dilakukan dengan cara mengambil sampel dari suatu daerah. Survei dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penelitian dan menyediakan data statistik kependudukan pada waktu dan tempat tertentu. Kedua, persebaran penduduk. Penyebab kepadatan penduduk tidak merata karena ada faktor keadaan alam dan faktor sosial ekonomi, seperti lahan pertanian subur atau teknologi pertaniannya sangat mendukung. Yang kedua, memiliki pusat pemerintahan. Ketiga, memiliki pusat kegiatan perekonomian, industri, dan perdagangan. Lalu, memiliki kelengkapan sarana serta prasarana, transportasi dan komunikasi, dan fasilitas umumnya lebih memadai seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, rekreasi, kesenian, dan lain sebagainya. Nah, persebaran penduduk di Indonesia ini tidak merata anak-anak. Pulau Jawa dan Pulau Bali adalah pulau yang paling padat penduduknya. Adapun Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua merupakan pulau yang sangat sedikit penduduknya. Seperti itu. Ketiga, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan atau susunan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, usia, jenis kelamin, agama, mata pencaharian, dan lain-lain. Berikut ini komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan usia ini dibagi menjadi 3. Komposisi penduduk usia tunggal ini hitungan antara 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Komposisi penduduk berdasarkan interval ini biasanya seperti demikian: 0 sampai 5 tergolong balita, 6 sampai 12 tergolong usia SD, dan lain sebagainya. Komposisi penduduk usia produktif dan tidak produktif, di mana usia 0 sampai 14 ini termasuk usia belum produktif. 15 sampai 64 ini merupakan usia produktif, dan lebih dari 65 ini merupakan usia tidak produktif.
Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin penting karena dapat digunakan dalam menghitung perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk terjadi karena pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran atau natalitas, kematian atau moralitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, sedangkan perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non-alami. Kualitas penduduk terkait dengan kemampuan penduduk untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi hidup dan kesejahteraan. Indikator dari kualitas sumber daya manusia dilihat dari aspek pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. Nah, yang terakhir adalah keragaman etnik dan budaya. Keragaman budaya daerah dapat dikenali melalui beberapa bentuk, yaitu bentuk rumah adat, pakaian adat, seni pertunjukan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar rumah adat asli Indonesia. Yang pertama adalah rumah adat Limas yang berasal dari Sumatera Selatan. Kedua, rumah adat Gadang yang berasal dari Minangkabau, dan rumah adat Joglo yang berasal dari Pulau Jawa. Selain rumah adat, ada baju atau pakaian adat. Nah, baju adat Jambi seperti pada gambar tersebut, ada baju adat Sumatera Utara dan baju adat Bangka Belitung. Setelah itu ada namanya tarian adat. Nah, ini ada nama tari gamyong dari Jawa Tengah. Ada tari serimpi dari Yogyakarta dan tari saman dari wilayah Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk tugas kalian silahkan mengerjakan LKS pada halaman 30 sampai dengan halaman 32 hanya pada bagian A. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.